Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hayo, apa kabarnya hari ini? Masih pada semangat kan belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 7 subtema 2 pembelajaran 2 mengenai indahnya keragaman budaya di negeriku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui pola lantai gerak tarik. Yang kedua, mengetahui contoh gejala listrik statis. Dan yang ketiga, mengetahui fungsi alat elektronik. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 2 ya. Nah, salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Sekarang ayo kita mengamati. Lihatlah peragaan tari daerahmu, baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Fokuslah untuk memerhatikan gerak para penari. Yang pertama, bagaimana formasi para penari? Yang kedua, bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari? Jelaskan hasil pengamatanmu dalam bentuk gambar sederhana. Lalu peragakan ya. Sekarang ayo kita membaca. Bacalah teks berikut. Judulnya pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner itu juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut ya. Nah, lihatlah pada gambar 2.4, bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Lihatlah pada gambar A, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Lalu pada gambar B, penari bergerak melalui garis diagonal. Pada gambar C, penari bergerak melalui garis horizontal. Pada gambar D, penari bergerak lagi melalui garis diagonal, tetapi arahnya berbeda ya. Nah, pada gambar E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Nah, seperti pada gambar A, tetapi sedikit lebih maju ya. Pada gambar F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Nah, untuk gambar 2.5, bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Lihatlah pada gambar A, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ada juga yang gambar B, formasi penari membentuk pola lantai segi lima. Pada gambar C,
Formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Nah, pada gambar D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Pada gambar E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan pada gambar F, formasi penari bergerak melalui garis diagonal. Ingat ya, keterangan dengan tanda seperti ini artinya penari dan arah hadap. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan beberapa contoh pada gambar tarian berikut ini. Nah, untuk gambar 2.6, lihatlah, penari itu sedang menari. Nama tarian itu adalah tari legong. Lalu, pada gambar 2.7, mereka sedang menari juga, namun gerakannya duduk, dan tari itu disebut dengan tari saman. Nah, untuk tugas hari ini, berdasarkan teks pola lantai gerak tari, coba kerjakan tugas berikut. Yang pertama, tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata baku ya. Yang kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut. Pada teks pola lantai gerak tari, terdapat foto tari legong. Penari tari legong membawa kipas. Kipas digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kipas saat udara panas. Namun, saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Sekarang, ayo bercerita. Pada pembelajaran 1, kamu mendapat tugas ini bukan? Untuk kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Dan carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Silakan kalian kumpulkan kepada gurumu ya. Nah, pada pembelajaran 2, bacakan hasil tugasmu di depan bapak atau ibu guru dan teman-temanmu. Sekarang coba bacakan hasil tugasmu. Sekarang ayo kita berdiskusi. Perhatikan gambar beberapa alat elektronik berikut. Nah, gambar 2.8 ada lampu senter. Gambar 2.9 ada kipas angin. Gambar 2.10 ada setrika. Dan gambar 2.11 ada lemari pendingin. Perhatikan baik-baik keempat gambar tersebut. Yang pertama, apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Yang kedua, apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Yang ketiga, apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Yang keempat, apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu. Lalu, bacakan hasil diskusimu di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lainnya. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama itu karena adanya baterai di dalam senter. Yang kedua karena adanya arus listrik. Untuk yang ketiga dan yang keempat, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, peralatan elektronik dapat bekerja karena adanya aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengaliri melewati bohlam, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Lalu, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Misalnya, saat arus listrik mengaliri melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Nah, saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan
membuat bahan pendingin bekerja. Nah, ternyata saat ini alat elektronik menjadi sebuah kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan. Di rumah dan di sekolahmu, tentu kamu menggunakan berbagai alat elektronik, bukan? Lakukan tugas berikut secara berkelompok. Tugasnya yaitu tuliskan peralatan elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, misalnya nama alat elektronik yang pertama ada lampu. Fungsinya sebagai alat penerangan. Lalu yang kedua ada kipas angin. Fungsinya sebagai pendingin ruangan. Yang ketiga ada rice cooker. Fungsinya sebagai penanak nasi elektronik. Yang keempat ada televisi. Fungsinya sebagai media informasi yang mengeluarkan gambar, bunyi, dan cahaya. Untuk yang kelima dan yang keenam, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, sekarang ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Lalu, apa yang kamu ketahui tentang pola lantai gerak tari? Silakan kalian tuliskan di bukumu masing-masing ya. Tanyakan kepada orang tuamu jika kalian ingin mengetahui sesuatu. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, tuliskan alat elektronik apa yang ada di rumahmu. Apa fungsinya? Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Lakukan seperti pada pembelajaran yang sudah Ibu berikan contoh ya. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.